Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ardia Nurhatima dari kelas A1 jurusan Farmasi Universitas Mandala Waluya Kendari. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan beberapa paparan materi mengenai sistem indera, anatomi fisiologi mata dan telinga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang pendahuluan sistem indera, anatomi fisiologi mata dan telinga. Baiklah, langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu pendahuluan sistem indera. Sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Di dalam sistem indera terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak ikut serta dalam tanggapan indera. Umumnya, sistem indera yang dikenal adalah mata, hidung, lidah, telinga, dan kulit. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu anatomi mata. Mata adalah sistem optik yang memfokuskan berkas cahaya pada fotoreseptor dan mengubah energi cahaya menjadi impuls saraf. Mata berfungsi sebagai indera penglihatan atau fotoreseptor. Reseptor mata adalah fovea centralis pada retina yang merupakan lapisan mata terdalam yang peka terhadap cahaya. Mata ini terdiri dari beberapa bagian, diantaranya yaitu rongga mata atau orbita. Rongga orbita adalah rongga yang berisi bola mata dan terdapat 7 tulang yang membentuk dinding orbita, yaitu os lakrimal, os etmoid, os sphenoid, os frontal, dan os maxilla, os palatin, dan os zygomaticum. Dinding orbita ini terdiri dari beberapa tulang. Yang pertama, tulang atap atau superior atau yang terdiri dari tulang os frontal. Yang kedua adalah lateral yang terdiri dari os frontal, os zygomaticum, ala magna, dan os sphenoid. Yang ketiga inferior yang terdiri dari os zygomaticum, os maxilla, dan os palatin. Dan yang terakhir adalah nasal yang terdiri dari os maxilla, os lakrimal, dan os etmoid. Selanjutnya adalah kelopak mata. Kelopak mata atau palpebra terdiri dari 7 lapisan, yaitu kulit dan jaringan subkutan. Kulit dan jaringan subkutan, otot-otot protraktor, septum orbita, lemak orbita, otot-otot retraktor, tarsus, dan konjungtiva. Kelopak mata merupakan struktur bilamela yang terdiri dari lamela anterior dan posterior, di mana lamela anterior terdiri dari kulit dan otot orbicularis oculi. Lamela posterior terdiri dari lempeng tarsus dan konjungtiva. Sedangkan kulit palpebra merupakan lapisan kulit paling tipis pada tubuh manusia dan tidak memiliki lapisan lemak subkutan. Pada palpebra superior dan inferior terdapat kerutan atau eyelid crease dan lipatan atau eyelid fold. Posisi eyelid crease menunjukkan perlekatan antara levator aponeurosis dengan bagian pretarsal otot orbicularis oculi dan kulit. Eyelid fold terdiri dari jaringan kulit preseptal dan jaringan subkutan di atas struktur levator aponeurosis dan septum. Otot orbicularis oculi merupakan protraktor utama palpebra. Otot ini dipersarafi oleh nervus cranialis 7. Kontraksi otot ini mengakibatkan fisura palpebral menyempit. Lalu septum orbita merupakan jaringan fibrosa berupa lembaran tipis dan berlapis-lapis yang berasal dari periostem rima orbita superior dan inferior pada arcus marginalis. Septum orbita menyatu dengan levator aponeurosis sekitar 2-5 mm di atas batas tarsal superior pada kelopak mata atas.
Sedangkan retraktor kelopak mata atas terdiri dari otot levator dengan aponeurosis dan otot tarsal superior atau otot muler. Otot levator dipersarafi oleh divisi superior CN3 yang juga mempersarafi otot rectus superior. Ptosis dan penurunan kemampuan menatap ke arah atas mengindikasikan adanya gangguan intraorbital dari CN3. Tarsus merupakan lempengan jaringan ikat yang kuat dan padat yang berperan sebagai penyokong struktural dari kelopak mata. Lempeng tarsus kelopak mata atas berukuran 10-12 mm secara vertikal. Bagian tengah kelopak mata, ukuran maksimal lempeng kelopak mata bawah adalah 4 mm. Kedua lempeng tarsal biasanya mempunyai tebal 1 mm. Dan yang terakhir konjungtiva tersusun dari epitel squamosa non-keratin, membentuk lapisan posterior dari kelopak mata dan berisi sel goblet yang mensekresi mucin dan kelenjar lakrimal, aksesori Wolfram dan Krauss. Selanjutnya adalah kelopak mata. Kelopak mata terdiri dari 7 lapisan, yaitu yang pertama kulit dan jaringan subkutan, otot protraktor, septum orbita, lemak orbita, otot-otot retraktor, tarsus, dan konjungtiva. Kita masuk kepada sistem lakrimal. Sistem lakrimal atau aparatus lakrimal adalah sistem fisiologis yang terdiri dari struktur-struktur orbital untuk menghasilkan dan menyerap air mata. Sistem ini terdiri dari kelenjar lakrimal yang mengeluarkan air mata dan saluran ekskretorinya yang mengirim cairan ke permukaan mata. Yang kedua, kanalikuli lakrimal, kantung lakrimal dan saluran nasolakrimal yang mengangkut cairan ke rongga hidung yang kemudian akan berakhir di konka hidung inferior. Sistem persarafan aparatus lakrimal berfungsi secara simpatetik melalui plexus karotid saraf di sekitar pembuluh darah karotid internal dan secara parasimpatetik dari nukleus lakrimal saraf wajah. Lanjut, kita masuk pada bola mata. Bola mata terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama yaitu sklera atau tunika fibrosa, yang kedua adalah koroid atau tunika vaskulosa, dan yang ketiga adalah retina atau tunika nervosa. Sklera atau tunika fibrosa merupakan lapisan terluar yang berwarna putih dan tidak bening, sedangkan koroid atau tunika vaskulosa adalah lapisan tengah yang mengandung pembuluh darah dan pigmen. Pembuluh darah mensuplai nutrisi bagi mata dan pigmen berfungsi menyerap refleksi cahaya pada mata. Lalu retina atau tunika nervosa merupakan lapisan terdalam mata yang banyak mengandung sel-sel fotoreseptor, antara lain yang pertama adalah sel kerucut atau konus, di mana sel kerucut atau konus peka terhadap intensitas cahaya tinggi dan warna. Sel konus terdiri dari sel yang peka terhadap warna merah, biru, dan hijau. Sel konus menghasilkan iodopsin berupa retinin untuk melihat saat terang. Dan yang kedua adalah sel batang atau basil, di mana ia peka terhadap intensitas cahaya rendah dan tidak peka terhadap warna. Sel basil menghasilkan rhodopsin berupa retinin dan opsin untuk melihat saat gelap. Mata butuh adaptasi untuk memproduksi rhodopsin saat gelap, sehingga mata mengalami kebutaan sementara. Selanjutnya, bola mata terdiri dari yang pertama adalah dinding bola mata. Kita bahas konjungtiva yang terdiri dari yang pertama adalah konjungtiva palpebra, kedua konjungtiva fornix, yang ketiga adalah konjungtiva bulbi. Yang kedua adalah sklera dan episklera dan kornea, di mana kornea ini memiliki kekuatan refraksi sekitar 40 dioptri. Kekuatan refraksi 40 dioptri, dan dari lapisan kornea terdiri dari 5 lapisan antara lain. Yang pertama lapisan epitel,
yang kedua lapisan Bowman, ketiga stroma, 4 membran desimen, dan 5 lapisan endotel. Selanjutnya isi bola mata. Segmen anterior terdiri dari uvea dan lensa mata, di antaranya adalah uvea anterior atau iris dan badan silaris. Uvea terdiri atas 3 bagian, yaitu iris atau selaput pelangi. Uvea terdiri dari tiga bagian, yaitu iris atau selaput pelangi, di mana lubang di tengah yang disebut pupil. Pupil mengendalikan cahaya yang masuk dengan mengecil atau miosis akibat aktivitas parasimpatis melalui N3 dan juga melebar miderjasis oleh aktivitas saraf simpatis. Yang kedua adalah badan silaris atau aqueous humor. Aqueous humor ini berfungsi mengendalikan tekanan bola mata selain badan kaca untuk terapi glaukoma dengan mengendalikan badan silaris. Lanjut, bola mata ini terdiri dari yang pertama adalah dinding bola mata, konjungtiva yang terdiri atas konjungtiva palpebra, konjungtiva fornix, dan konjungtiva bulbi. Yang kedua adalah sklera dan episklera, dan yang terakhir adalah kornea, di mana kornea ini memiliki kekuatan refraksi sekitar 40 dioptri, dan dari lapisan kornea terdiri dari 5 lapisan, antara lain lapisan epitel, lapisan Bowman, stroma, membran desimen, dan lapisan endotel. Selanjutnya isi bola mata. Segmen anterior terdiri dari uvea dan lensa mata. Kita bahas yang pertama, yaitu uvea anterior, yang terdiri dari iris dan badan silaris. Uvea terdiri atas 2 bagian, yaitu iris atau selaput pelangi. Lubang di tengah yang disebut pupil. Pupil mengendalikan cahaya yang masuk dengan mengecil atau miosis akibat aktivitas parasimpatis melalui N3 dan juga melebar atau miderjasis oleh aktivitas saraf simpatis. Selanjutnya adalah badan silaris atau aqueous humor. Aqueous humor berfungsi mengendalikan tekanan bola mata selain badan kaca untuk terapi glaukoma dengan mengendalikan badan silaris. Yang ketiga adalah koroid. Koroid terletak di sebelah dalam dibatasi membran Brush dan luar oleh sklera. Sebelum membran Brush terdapat retina. Selanjutnya adalah lensa mata. Lensa mata ini berbentuk bikonveks, avaskuler, tidak berwarna, dan hampir transparan sempurna. Memiliki tebal sekitar 4 mm dan diameter 9 mm dan berkekuatan refraksi lensa 20 dioptri dan terdiri dari 65% air dan sisanya adalah protein. Kita masuk pada anatomi mata bagian belakang. Yang pertama adalah badan kaca. Strukturnya bulat, mirip agar-agar yang bening dan mengisi rongga antara lensa dan retina, yang merupakan 2/3 bagian dari seluruh volume mata, dan permukaan anterior agak legok. Di badan kaca terdapat kanal cloquet atau kanal yang berbelok-belok mirip sisa anterior hyaloid embrional, memiliki nilai metabolik rendah, tidak mengandung pembuluh darah dan syaraf, dan memiliki kelunturan badan kaca yang disebabkan oleh jalinan serabut kolagen yang terjalin dengan molekul-molekul asam hyaluron raksasa. Selanjutnya adalah fungsi badan kaca. Refraksi cahaya berjalan secara konvergen atau menyebar melalui vitreus ke arah retina, lalu mempertahankan bentuk bola mata. Bila tidak ada badan kaca, mata akan kolaps atau kempes. Ketiga, bertindak sebagai penyangga yang melindungi retina terhadap tekanan dari luar, juga terhadap gelombang-gelombang akibat gerakan bola mata. Yang keempat adalah berfungsi sebagai jembatan untuk memindahkan metabolik antar bagian depan dan belakang bola mata. Badan kaca ini terdiri dari serabut-serabut kolagen atau serat-serat yang berasal dari tropokolagen yang membentuk serabut-serabut bercabang mirip bangunan kerangka badan kaca. Di dalamnya terdapat asam hyaluronat.
Fungsi asam hyaluronat adalah menentukan kapasitas ikatan. Air bertindak sebagai substansi perekat sel-sel mirip makrofag dan memberikan kelunturan cairan pada badan kaca. Komposisi badan kaca ini mengandung sekitar 98 hingga 99% air dan 1 hingga 2% hyaluronic acid kolagen fibrase. Selanjutnya adalah oras rata, yaitu bagian depan retina di mana lapisan luar retina yang berhubungan dengan epitel silaris melekat erat pada sklera. Yang ketiga adalah retina. Retina ini mirip lapisan terdalam dari ketiga dinding bola mata yang berupa membran tipis, bening, dan mirip jala dengan nilai metabolisme O2 yang tinggi. Retina berisi dua macam fotoreseptor. Yang pertama adalah sel kerucut atau cones yang berfungsi terhadap penglihatan warna. Yang kedua, sel batang atau rod yang berperan sebagai proses adaptasi terang dan gelap atau sensitif terhadap perbedaan derajat penyinaran dan intensitas penyinaran yang kecil. Bagian retina yang penting adalah makula lutea, di mana penglihatan yang paling tajam dan papil optik yang terdapat di sudut nasal. Bagian tengah retina makula berpigmen sangat padat, sekitar 1,5 mm. Di tengahnya terdapat fovea atau daerah yang berbentuk lonjong dan avaskuler. Pusat fovea yang bergaung disebut faveola. Makula memiliki dua refleks. Yang pertama, refleks cincin atau refleks tepi yang terdapat di pinggir. Yang kedua, refleks sentral terdapat di bagian tengah. Warna makula kuning. Warna makula kuning muda karena adanya pigmen xanthivil karotenoid yang berperan melindungi kerucut makula terhadap cahaya yang menyilaukan, walaupun pupil tengah menciut maksimal. Bagian tengah retina ini terletak tepat pada sumbu penglihatan, hanya berisi kerucut dan sebagian besar dari 6,5 juta kerucut retina memadati tempat yang sempit ini. Fungsi retina yaitu syaraf retina menyerap dan meneruskan atau menyebarkan impuls cahaya yang mencapai retina. Impuls cahaya berjalan melalui syaraf optik menuju visual cortex yang mana dipresentasikan sebagai penglihatan. Selanjutnya, cahaya yang berjalan dalam garis lurus akan jatuh secara diagonal berlawanan dalam area di retina yang menjadi objek penglihatan. Misalnya, cahaya dari objek yang dilihat secara superior akan jatuh pada bagian interior di retina. Hal yang sama akan terjadi pada garis horizontal, dan otak mengubah persepsi sehingga tampil secara tepat. Pembuluh darah yang terkandung dalam retina adalah arteri retina sentral, arteri oftalmik, arteri radial, arteri brachial, arteri femoral, arteri karotis, dan aorta. Arteri retina sentral berdiameter 0,1 mm. Ini adalah arteri penghujung tanpa anastomosis. Lapisan-lapisan retina yang pertama adalah epitel pigment yang terletak di bagian posterior struktur dalam koroid dan mengandung sejumlah pigmen melanin, lalu menyerap cahaya yang tidak terambil oleh batang dan kerucut. Yang kedua, sel batang atau rod dan sel kerucut atau cones, yang mana batang dan kerucut merupakan dua tipe utama dan aliran syaraf dan retina. Sel batang ini berada di bagian perifiler retina. Yang kedua, kerucut ini berada terutama di pusat retina dan terkonsentrasi di fovea makula. Struktur lain di sekitar mata adalah alis dan bulu mata, di mana ia berfungsi menghindari mata dari air, benda asing, dan kotoran. Yang kedua adalah kelopak mata, terdiri dari lapisan konjungtiva dan otot orbicularis oculi, di mana ia berfungsi untuk melindungi mata dan memejamkan mata.
Selanjutnya adalah persyarafan dalam mata. Syaraf mata adalah kabel bercabang-cabang yang menghubungkan retina ke otak. Seperti ini gambarnya, yang memiliki warna biru dan merah, itu merupakan syaraf mata. Saraf yang bertanggung jawab terhadap mata manusia adalah saraf opticus nerve. Bagian mata yang mengandung saraf optikus adalah retina. Saraf optikus adalah kumpulan jutaan serat saraf yang membawa pesan visual dari retina ke otak. Sedangkan saraf yang menggerakkan otot bola mata adalah saraf oculomotoris nervus 3. Saraf ini bertanggung jawab terhadap pergerakan bola mata, membuka kelopak mata, dan mengatur konstruksi pupil mata. Lalu saraf lainnya yang mempengaruhi fungsi mata adalah saraf lacrimalis yang merangsang dalam pembentukan air mata oleh kelenjar air mata. Kelenjar lacrimalis terletak di puncak tepi luar dari mata kiri dan kanan dan menghasilkan air mata yang encer. Persyarafan bola mata terdiri atas yang pertama syaraf motorik atau syaraf okulomotor yang mensyarafi rectus medialis, rectus superior, rectus inferior, obliku inferior. Syaraf troklear dan syaraf abducens mensyarafi obliku superior dan rectus lateral. Yang kedua, syaraf sensorik. Syaraf sensorik atau syaraf oftalmik merupakan cabang pertama trigeminus adalah syaraf sensorik untuk bola mata dan adnexa. Yang ketiga, syaraf autonom. Syaraf simpatis di dalam ganglion cervical superior di bagian kranial rantai simpatis membentuk akar simpatis ganglion siliar dan mensyarafi otot-otot polos berikut. Yang pertama, otot muler terdapat di dalam orbita. Yang kedua, otot dilatator yang terdapat pada pupil di dalam mata. Yang ketiga, otot muler yang terdapat di dalam kelopak mata. Kita lanjut kepada anatomi mata bagian depan. Anatomi mata bagian depan terdiri dari konjungtiva, kornea, sklera, pupil, trabekulum, uvea yang terdiri dari iris, badan silaris, dan koroid, dan yang terakhir adalah lensa. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah konjungtiva. Konjungtiva adalah suatu selaput lendir, bagian yang tipis dan bening yang melapisi dalam palpebra dan bagian dalam bola mata kecuali kornea. Konjungtiva terdiri dari yang pertama, konjungtiva tersalis yang menutupi bagian dalam palpebra. Yang ketiga, konjungtiva fornices yang melapisi fornix atau batas antara palpebra dan sklera. Yang kedua adalah kornea. Kornea adalah suatu jaringan bening atau transparan dan tidak mengandung pembuluh darah, berfungsi sebagai pelindung isi bola mata dan sebagai media refraksi. Kejernihan kornea diatur oleh kadar kelembapan yang diatur terutama sel endoteli. Tebal kornea orang dewasa rata-rata 0,65 mm di bagian perifer dan 0,54 di bagian tengah. Sumber nutrisi kornea dari pembuluh darah diimbus cairan mata dan air mata. Kornea membentuk cembung dan bagian pusat optiknya agak mendatar seluas 2 mm. Kornea terdiri dari beberapa lapisan, yaitu epitel yang tebalnya sekitar 0,05 mm, membran Bowman yang terletak di bawah membran basal epitel kornea. Lalu stroma mempunyai sekitar 90% ketebalan lapisan kornea yang terdiri dari serabut-serabut. Membran desimen bersifat lentur, jernih, dapat dilihat dengan mikroskop elektro, berkembang terus seumur hidup. Endotel terdiri dari satu sel melekat pada membran desimen melalui hemidesmosom dan zonula occludens. Yang ketiga adalah sklera, adalah lapisan bagian luar yang keras berwarna putih, merupakan perpanjangan dari kornea atau limbus sampai ke syaraf optik. Ketebalannya sekitar 0,6 sampai 1 mm. Letak sklera adalah
Di bagian depan menyambung dengan kornea atau limbus, bagian belakang menyambung dengan selubung dural syaraf optik. Sklera ini berfungsi untuk mencegah agar sinar yang tersebar di luar bola mata tidak masuk ke dalam mata sehingga jalur lintas melalui pupil tidak terganggu. Perubahan warna sklera menjadi kuning pada usia lanjut disebabkan oleh endapan lemak kalsium. Yang keempat adalah pupil. Pupil adalah lubang di tengah-tengah iris berfungsi sebagai atau mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam bola mata dengan cara miosis dan midriasis. Miosis adalah keadaan mengecilnya atau kontraksi pupil dikatakan mengecil bila diameternya kurang dari 2 mm. Midriasis atau keadaan melebarnya atau diatasi pupil dikatakan melebar bila diameter lebih 6 mm. Yang kelima adalah trabekulum. Trabekulum adalah suatu jaringan yang menyerupai jala atau tapis yang terletak di sudut kamera okuli anterior atau COA, berfungsi sebagai saluran keluarnya aqueous humor dari trabekulum aqueous kemudian disalurkan ke kanal sklem dan selanjutnya menuju ke pembuluh darah vena atau pembuluh balik. Yang keenam adalah iris, yang merupakan bagian depan dari jaringan uvea yang membatasi kamera okuli interior COA dan kamera okuli posterior atau COP. Fungsi iris adalah sebagai diagram optik mata dan mengelilingi pupil sehingga merupakan pintu gerbang penglihatan. Iris mengandung lapisan pigmen yang mengandung pembuluh darah, jaringan syaraf, dan otot. Yang ketujuh adalah corpus ciliaris adalah suatu jaringan berpenampang segitiga yang merentang dari pangkal iris sampai kroid. Di dalamnya terdapat banyak pembuluh darah dan otot yang bila berkontraksi menyebabkan zonula ini menjadi kendur sehingga lensa mata menjadi bertambah cembung atau akomodasi. Corpus ciliaris memproduksi aqueous humor yang mengisi COA dan COP. Corpus ciliaris terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah corona ciliar atau bagian anterior yang berkerut-kerut dan diameternya 2 mm. Pars pelama atau bagian yang lebih halus dan rata dengan diameter 4 mm. Yang kedelapan adalah lensa, merupakan jaringan yang transparan, tak berwarna, tak mengandung pembuluh darah dan berbentuk bikonvex atau cembung. Lensa terdiri dari 3 bagian yaitu kapsul, korteks, dan nukleus, di mana fungsi lensa ini adalah sebagai media refraksi yang penting. Selain kornea, mempunyai sifat elastis sehingga berubah-ubah kecembungannya. Pada usia 40 tahun, elastis lensa berkurang sehingga kemampuan akomodasinya menurun atau yang disebut dengan presbiopia, dan kejernihan lensanya berkurang, maka keadaan ini disebut katarak. Selanjutnya, sistem cairan mata atau intraokuler. Mata diisi dengan cairan intraokuler yang mempertahankan tekanan yang cukup pada bola mata untuk menjaga distensinya. Cairan ini dibagi dua menjadi humor aqueous atau anterior lensa dan humor vitreous atau posterior lensa dan retina. Humor aqueous berperan sebagai pembawa zat makanan dan oksigen untuk organ di dalam mata yang tidak berpembuluh darah, yaitu lensa dan kornea. Di samping itu juga berguna untuk mengangkut zat buangan hasil metabolisme pada kedua organ tersebut. Adanya cairan tersebut akan mempertahankan bentuk mata dan menimbulkan tekanan dalam bola mata atau tekanan intraokuler. Selanjutnya adalah jenis-jenis penyakit mata. Terdapat jenis-jenis penyakit mata yang dapat dialami dari mulai kita. Selanjutnya adalah jenis penyakit mata. Di antaranya adalah ablasio retina, amblyopia atau mata malas, anisoko, astigmatisma, buta warna, dan lain sebagainya. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu anatomi dan fisiologi sistem pendengaran.
Yang pertama adalah nervus karnial atau saraf otak. Saraf otak akan keluar dari otak melewati lubang yang terdapat pada tulang tenggorokan lalu berhubungan erat dengan otot, indera penciuman, indera pengecap, dan indera perasa. Di dalam kranial ada dua syaraf kranial yang merupakan serabut campuran atau gabungan, yaitu saraf motorik dan saraf sensorik, yang merupakan penghubung impuls-impuls dari pusat-pusat saraf yang lebih tinggi ke organ efektor, dan impuls saraf perifer ke pusat-pusat saraf dalam susunan saraf pusat. Nervus kranial juga merupakan Langsung saja kita beralih ke fungsi saraf kranial atau saraf otak. Nukleus sensorik dan motorik. Nervus kranial merupakan stasiun penghubung untuk impuls-impuls dari perifer akan menuju pusat-pusat saraf yang lebih rendah dalam susunan saraf. Serat-serat yang berasal dari pusat fungsional yang lebih tinggi mengadakan hubungan sinaptik dengan sel neuron motorik dalam batang otak. Dari nukleus sensorik nervus kranial timbul serat-serat neuron untuk menghantarkan impuls tersebut ke arah kranial di dalam batang otak dan berakhir di dalam talamus. Dari talamus, impuls sensorik dilanjutkan ke arah korteks sensorik oleh serat-serat thalamocorticalis. Nervus cochlearis atau nervus auditorius atau saraf pendengaran terdiri dari dua bagian, salah satunya daripadanya pengumpulan sensibilitas dari bagian vestibuler, rongga telinga dalam, yang mempunyai hubungan dengan keseimbangan. Serabut-serabut saraf ini bergerak menuju nukleus vestibularis yang berada pada titik pertemuan antara pons dan medula oblongata. Lantas, kemudian bergerak terus menuju cerebellum. Bagian cochlearis pada nervus auditorius adalah saraf pendengar. Serabut-serabut sarafnya mula-mula dipancarkan kepada sebuah nukleus khusus yang berada tepat di belakang talamus. Lantas dari sana dipancarkan lagi menuju pusat penerima akhir dalam konteks otak yang terletak pada bagian bawah lobus. Nervus vestibularis yang tersebar hingga kanalis semisirkularis mengantarkan impuls-impuls itu dibangkitkan dalam kanal tadi. Karena adanya perubahan kedudukan cairan dalam kanal atau saluran-saluran itu, hal ini mempunyai hubungan erat dengan kesadaran kedudukan terhadap badan. Telinga sebagai indera pendengaran. Telinga atau indera pendengar merupakan salah sebuah organ yang mampu mendeteksi atau mengenal suara dan juga banyak berperan dalam keseimbangan dan posisi tubuh. Telinga terbuat dari daging dan tulang rawan yang bentuknya mirip dengan rumah siput. Telinga berjumlah sepasang, satu sama lainnya terletak simetris pada bagian yang berlawanan di kepala. Untuk menjaga keseimbangan lokalisasi suara, suara adalah bentuk energi yang melewati udara, air, atau benda lainnya dalam sebuah gelombang. Selanjutnya adalah anatomi telinga. Kita bahas bagian pertama, yaitu telinga bagian luar. Telinga luar atau auris eksternal terdiri dari daun telinga atau auricula. Leang telinga ini terletak pada pars tympanicosis temporalis berbatasan di belakang dengan processus mastoideus. Yang pertama, daun telinga terdiri dari tulang rawan elastis yang berfungsi untuk mengumpulkan getaran suara menuju saluran telinga luar. Saluran telinga luar berukuran 2,5 cm. Saluran ini mempunyai sejenis kelenjar sebakea atau sejenis minyak yang dapat menghasilkan serumen atau kotoran telinga. Yang ketiga adalah membran timpani. Batas terdalam dari telinga luar ialah selaput tipis disebut gendang telinga, yang secara histologis terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama, lapisan terluar atau lapisan kulit. Yang kedua, lapisan tengah atau jaringan ikat. Yang ketiga, lapisan dalam yang terdiri dari mukosa atau selaput lendir. Yang kedua adalah telinga tengah.
Telinga tengah terdiri dari malleus atau tulang kecil yang berbentuk seperti martil yang menyusun tulang pada pendengaran telinga tengah. Yang kedua, incus, yaitu tulang pendengaran yang menghubungkan tulang malleus dan tulang stapes. Stapes adalah tulang akhir pendengaran, menerima getaran dari malleus dan diantar melalui tingkap oval. Yang terakhir adalah tuba auditiva yang menyeimbangkan tekanan udara telinga luar atau atmosfer dengan telinga tengah. Selanjutnya adalah telinga bagian dalam. Rongga telinga dalam dibatasi sekelilingnya oleh tulang temporal atau pars petrosa. Di dalamnya terdapat sistem keseimbangan atau vestibular yang terdiri dari 3 buah kanalis semicircularis anterior, kanalis semicircularis posterior, dan kanalis semicircularis lateralis bersama sacculus dan utriculus di dalam vestibulum. Fisiologi pendengaran. Proses pendengaran terjadi di mana gelombang suara mencapai membran timpani yang bergetar menyebabkan tulang-tulang pendengaran bergetar. Tulang stapes yang bergetar masuk keluar dari tingkap oval menimbulkan getaran pada perilim di skala vestibuli. Karena luas permukaan membran timpani 22 kali lebih besar dari luas tingkap oval, maka penguatan getaran 5-22 kali pada tingkap oval. Cara kerja sistem pendengaran. Secara umum, tahapan untuk mendengar adalah: yang pertama, gelombang bunyi yang ditampung oleh daun telinga melewati rongga pendengaran, lalu gelombang tersebut membuat gendang telinga kita bergetar, sehingga getaran tersebut ditangkap dan diperkuat oleh ketiga tulang pendengaran yang mengakibatkan jendela oval menjadi bergetar. Kemudian, getaran diteruskan ke dalam cairan dalam koklea dan akan dideteksi oleh sel-sel khusus. Lalu informasinya akan disampaikan oleh syaraf pendengaran yang akan diterjemahkan oleh otak. Gangguan pada telinga. Yang pertama adalah otitis eksterna, yang merupakan peradangan pada telinga luar. Gangguan ini bisa terjadi jika telinga Anda sering kemasukan air, misalnya karena berenang. Yang kedua adalah otitis media, merupakan gangguan pada telinga bagian tengah yang disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Otitis media lebih sering dialami oleh anak-anak dibandingkan dengan orang dewasa. Yang ketiga, otitis interna adalah infeksi pada telinga dalam yang mengendalikan fungsi pendengaran dan menjaga keseimbangan tubuh. Gangguan pada telinga ini dapat terjadi akibat otitis media yang tidak diobati dan infeksi virus atau bakteri di telinga. Gendang telinga pecah. Selanjutnya telinga berdenging. Selanjutnya kolesteatoma, yaitu gangguan pada telinga. Ini disebabkan oleh pertumbuhan jaringan kulit yang tidak normal di dekat gendang telinga atau ruang telinga bagian tengah. Selanjutnya adalah otosklerosis. Pada kondisi otosklerosis, tulang-tulang pendengaran di dalam telinga tengah kaku dan tidak dapat bergerak dengan baik. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.